Pandemi COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020 menjadi mimpi buruk bagi pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya. Ekonomi di Indonesia mengalami penurunan pada kala itu. Banyak orang yang pendapatannya menurun, dibebas tugaskan, atau bahkan gulung tikar sebagai imbas dari pandemi ini. Para pencari nafkah menghadapi resiko untuk mendapatkan sesuap nasi bagi anak dan istri. Lalu, bagaimana dengan koperasi sebagai sosok guru perekonomian Indonesia? Selamat berjumpa kembali, saya Sahbenol Hasibuan, Ketua Dewan Koperasi Indonesia, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kalau kita bicara tentang koperasi yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, ya jelas karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik sendi-sendi kehidupan sosial maupun ekonomi, yang tidak terkecuali juga kepada koperasi. Nah, tentu kalau kita lihat dari keseluruhan, kita dapatkan data itu sekitar 321 koperasi yang terdampak, yang umumnya adalah usaha simpan pinjam, di mana mereka mengalami kemacetan. Usaha simpan pinjamnya mencapai 151 miliar, ya, cukup besar bagi koperasi. Jadi dampaknya yang pertama, anggotanya koperasi tidak lancar usahanya. Dampak kepada koperasi selaku usaha simpan pinjam, dananya macet. Itulah kira-kira kalau kita identifikasi dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kehidupan perkoperasian di daerah istimewa Yogyakarta. Masing-masing gerakan koperasi kami minta untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Nah, dalam menyampaikan masalah-masalah ini, Dinas Koperasi dan UKM DIY yang kita minta untuk segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat dengan menggunakan sistem digitalisasi pendataan koperasi, yaitu dengan sistem Sibakul Jogja. Dengan Sibakul Jogja ini diharapkan semua permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dampak dari pandemi COVID-19 ini dapat langsung terhimpun dan tertabulasi, sehingga dengan tertabulasinya permasalahan yang dihadapi, pemerintah daerah dan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah DIY bisa merumuskan kebijakan-kebijakan apa yang bisa diambil, diberikan kepada gerakan koperasi, sehingga masalah yang dihadapi oleh koperasi dampak dari pandemi COVID-19 ini bisa dikurangi. Kalau dihilangkan jelas tidak mungkin, karena ini adalah kerusakan total gitu dari sebuah sistem usaha untuk mencegah pandemi ini. Kemudian pemerintah DIY juga memberikan fasilitas bebas ongkir kirim melalui penjualan online. Nah, jadi masyarakat kalau membeli produk-produk koperasi maupun UMKM yang tercatat di dalam sistem Sibakul Jogja akan dibayar oleh APBD Pemda DIY ongkos kirimnya. Tapi ya tentu ada syaratnya, ya caranya sekian gitu lah. Kalau sampai ke Semarang itu ya enggak lah gitu ya, untuk sekitar sekian kilometer seputar Jogja gitu. Ya kalau
kita melihat peran pentingnya, ya jelas bahwa koperasi itu adalah lembaga ekonomi masyarakat, ya merupakan sebuah usaha di mana selain dia sebagai pelanggan juga adalah pemilih. Nah, jadi dengan dia menjadi sebagai pemilih, maka koperasi itu harus berjalan untuk kepentingan anggotanya, menolong diri sendiri secara bersama-sama. Nah, disinilah letak peran pentingnya menggali potensi-potensi anggota koperasi agar dia tetap hidup di dalam menjalankan roda perekonomian anggotanya melalui lembaga gerakan koperasi atau koperasi itu sendiri. Nah, dengan peran penting seperti itu, pengurus koperasi tidak boleh lagi leda-lede, artinya lambat, tidak respon, dan menerima apa adanya begitu. Tapi harus segera mempelajari, memiliki pengetahuan tentang teknologi digital, ya kan, supaya dalam berkomunikasi untuk pemasaran dan bahan baku bisa terakses dengan cepat. Perkenalkan, nama saya Anhar. Saya sekarang bekerja di FIS Indonesia sebagai manajemen trainee untuk sales and marketing. Jadi FIS ini sendiri adalah sebuah startup yang dia bertujuan melakukan digitalisasi koperasi. Nah, yang ingin kita lakukan itu bukan hanya terbatas seperti software koperasi, bukan terbatas itu, tapi kita ingin membuat sebuah platform atau ekosistem digital baik untuk koperasinya sendiri secara manajemen maupun dengan anggota koperasi seperti itu. Kita ingin membuat platform digital untuk koperasi itu menjadi lebih terjangkau seperti itu, dibandingkan setiap koperasi mempekerjakan programmer masing-masing, kemudian dia membuat sistem untuk setiap koperasi itu dari segi biaya akan lebih tinggi. Nah, tapi kalau kita menghimpun koperasi-koperasi ini, ayo kita buat bareng-bareng sesuai dengan kebutuhan bersama seperti itu. Digitalisasi tentu saja penting karena ke depan salah satu komoditas paling penting di dunia itu bukan hanya uang, atau mungkin zaman yang lebih kuno lagi bukan hanya sumber daya alam seperti minyak bumi dan lain-lain yang dulu diperebutkan sampai perang. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah data. Kita bisa mengenal nih anggota kita bisa mengenal nih masyarakat dengan lebih baik kayak gitu. Jadi menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik gitu. Karena keputusan yang lebih baik itu bisa membuat kita menghemat mungkin sumber daya yang lain, waktu, uang, tenaga, dan lain-lain seperti itu. Nah, itulah kompetisi yang bahkan sekarang bukan di masa depan sih, sekarang itu sudah ada. COVID-19 memang telah menjadi masalah bagi semua bidang, seperti halnya dalam bidang ekonomi. Namun, hal ini masih bisa dimanfaatkan agar kita dapat mengembangkan koperasi melalui digitalisasi.